Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk pagi ini insyaallah kita akan berkongsi tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar. Oke. Tafsir surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-6. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka ini, sama ada diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, maka mereka itu tidaklah beriman. Tafsir Muyassarnya pula berbunyi, Innal ladzina jahadu ma unzila ilayka min rabbika istikbaran wa tughyana lam yaq'a minhumul iman sawa'un akhawwaftahum wa hadzartahum min 'adzabillah am tarakta dhalik li'israrihim 'ala batilihim. Innal ladzina jahadu, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, sesungguhnya orang-orang yang ingkar ma unzila ilaika mir rabbika, dari apa yang telah diturunkan dari Tuhanmu, istikbaran wa tughyanan, kerana kesombongan dan sikap melampaui batas, lan yaqa'a minhumul iman, keimanan itu tidak akan lahir daripada mereka. Lan yaqa' minhumul iman. Sawa'un, sama ada, khawwaftahum wa hadzartahum. Sama ada engkau memberi mereka perasaan takut ataupun memberikan peringatan kepada mereka. Yang dimaksudkan kepada Nabi Muhammad lah, sebab ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Okay. Jadi Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, sama ada mereka ini orang-orang kafir nih, sama ada mereka diberi peringatan atau tidak, la yu'minun, mereka tidak beriman, min azabillah, daripada azab siksaan Allah, am tarakta dzalika, atau engkau pun meninggalkan, tidak melakukannya, tidak memberi peringatan kepada mereka, li israrihim ala batilihim, maupun engkau membiarkan saja hal itu disebabkan oleh kerana menetapnya mereka di atas kebatilan, menetapnya mereka di atas kebatilan. Maksudnya mereka la yu'minun, mereka tidak akan kembali beriman. Ayat yang ke-6 ni merujuk kepada orang-orang yang kafir, apabila diberi peringatan maka mereka tidak akan beriman. Kita lihat ayat yang seterusnya. Maka Allah telah khatam, mengunci, menutupi di atas hati-hati mereka, qulubihim wa ala sam'ihim, dan juga ke atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan ke atas penglihatan mereka itu pun ditutup, walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat besar, yang amat besar. Azim ni yang agung lah, maksudnya yang sangat besar. Okay, Allah telah menutup hati-hati mereka dan juga pendengaran mereka. Dan juga Allah menutup pandangan mereka. Allah menutup pandangan mereka okay, disebabkan oleh kerana kekufuran mereka serta pembangkangan mereka
setelah kebenaran itu jelas bagi mereka. لم يوفقهم للهدى ولهم عذاب شديد في نار جهنم. Okey. Allah pun tidak memberi taufik, pertolongan ataupun bimbingan kepada mereka untuk mendapatkan petunjuk. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk, dan bagi mereka itu azab siksaan yang amat keras di neraka Jahannam. Okey. Maksudnya orang-orang kafir ni telah dikunci, ditutup pintu hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memahami. Dan mereka ini akan disiksa dengan siksaan yang amat besar. Okay. Kalau kita baca dari awal surah Al-Baqarah, mula-mula Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Kemudian Allah cerita tentang orang-orang kafir ni bagaimana. Okay. Orang-orang yang kafir ni bagaimana dia sikap mereka. Ayat yang seterusnya. Di antara manusia may yaqulu, ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka ini sebenarnya tidak pun termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian tafsir muyassarnya, ومن الناس فريق يتردد متحيرا بين المؤمنين والكافرين. Okey. Di antara manusia ada segolongan orang yang bimbang di antara mendudukkan diri mereka, kedudukan mereka tu sebagai orang yang beriman ataupun sebagai orang kafir. وهم المنافقون الذين يقولون بألسنتهم. Nah, mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang yang munafik. Okey, mereka yang munafik yang dengan lidah mereka mengatakan kami membenarkan Allah dan juga hari akhirat. Dengan lidah mereka mengucapkan kami membenarkan Allah dan hari akhir. Tetapi sebenarnya di dalam batin mereka, dalam hati mereka mendustakan apa yang diucapkan dengan lidah-lidah mereka. Mereka itu sebenarnya tidaklah beriman. Kayak ini orang munafik pula. Setelah Allah ceritakan tentang orang yang beriman, kemudian Allah menceritakan tentang orang kafir, dan seterusnya Allah pula menceritakan tentang orang-orang munafik. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Wa mahum yash'urun, mereka tidak merasainya. Okey. يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان. Okey, disebabkan kejahilan mereka pun menganggap telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yaitu dengan cara memperlihatkan keimanan mereka, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka ini menipu, tapi sebenarnya mereka menipu pada diri mereka sendiri. Disebabkan penipuan mereka itu kembali kepada diri mereka. Mereka cuba menipu, tapi sebenarnya bila mereka menipu, maka penipuan mereka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita menipu orang lain pun samalah. Hakikatnya kita menipu ke atas diri kita sendiri. ومن فرط جهلهم لا يحسون
بذلك لفساد قلوبهم. Sebab akibat daripada penipuan yang mereka lakukan itu kembali kepada diri mereka, dan disebabkan pula oleh kejahilan mereka yang melampaui batas, itulah mereka tidak merasakan perkara tersebut kerana hati mereka telah menjadi rosak. Ya, hati mereka menjadi rosak. Orang-orang yang munafik ini tidak menyadari yang mereka itu sendiri sebenarnya telah menipu diri mereka sendiri. Padahal niat mereka cuba menipu orang beriman, menipu Allah, tapi mereka telah menipu diri mereka sendiri. Okay, kita ayat yang terakhir insya-Allah. Okay, ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, yaitu fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Yani orang-orang yang munafik ni sebenarnya dalam hati mereka itu sakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah lagi sakit pada hati mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Tafsir Muyassar. في قلوبهم شك وفساد. Di dalam hati mereka ada syak, ada perasaan ragu-ragu, wa fasad, dan ada kerosakan di dalam hati mereka. Mereka melakukan berbagai bentuk kemaksiatan yang akan menyebabkan mereka mendapat hukuman. Maka Allah pun tambah pula bagi mereka keraguan. Okey, sehingga mereka bertambah ragu lagi. Maka mereka mendapatkan hukuman yang amat pedih disebabkan kedustaan dan kemunafikan mereka. Okey, yang diceritakan oleh Allah ini keadaan manusia. Bahagian manusia yang beriman, ada yang kafir, ada pula orang yang terletak di antara beriman dan kafir, yaitu orang munafik. Maksudnya apa? Mereka ini di dunia berimanlah. Pada pandangan manusia mereka beriman, tapi mereka di sisi Allah adalah tidak beriman sama sekali. Okey, itu adalah orang-orang munafik. Kenapa? Di antaranya kerana mereka ni, kenapa mereka menjadi gitu? Di antaranya kerana hati mereka ada penyakit. Mereka sakit sebenarnya. Walaupun mereka rasa mereka ni tidak sakit, hakikatnya mereka sakit. Adalah banyak bentuk-bentuk yang menyebabkan mereka ini sakit. Okay, kalau di dalam tafsir As-Sa'di ini disebutkan bahawa yaitu apa penyakitnya? Penyakit syubhat dan syahwat. Ada dua ni penyakit yang bahaya. Satu penyakit syubhat, satu penyakit syahwat. Okey. Kalau syahwat ni berkaitan dengan maksiat lah. Okey, mereka suka buat syahwat, maka akhirnya mereka berbuat macam bentuk kemaksiatan. Manakala syubhat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Jadi antara halal dan haram ada perkara yang samar-samar. Okey, yang mana manusia banyak terjatuh ke dalam perkara yang haram kerana suka kepada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. Kalau kita mau lebih panjang lagi, kita hendaklah merujuk kepada tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir As-Sa'di yang tidaklah terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Okey, tafsir Muyassar ni adalah tafsir secara ringkas, singkat saja, lebih kurang macam terjemahan dalam bahasa Melayu juga. Jadi wallahu alam, itu saja perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.